Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Anda bertanya, Alkitab menjawab, episode 130. Saudara, ini dari NN 0812 2961 dan seterusnya. Salam pendeta, Tuhan senantiasa memberkati. Saya dari Wonogiri, bantu saya untuk lebih mengenal Tuhan Yesus untuk lebih dekat. Oke. Saran saya adalah ikuti khotbah YouTube saya. Terus siang malam Anda akan mengenal Tuhan yang benar dan bagaimana mengisi hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Kami sambut dengan tangan terbuka. Ya, selamat datang dalam kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan surga. 0852 4024 8 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta dari Manado. Saya ingin bertanya mengenai hal yang sering dibahas orang saat ini. Saya ingin sekali mendengar pembahasan mengenai bentuk bumi dari Pak Erasto sendiri berdasarkan Alkitab dengan bahasa aslinya. Berikut ini ayat yang menurut saya menggambarkan bentuk bumi. Bumi datar, bulat, pipih, bukan bola. Bumi tidak bergerak, maksud saya bumi datar, bulat, pipih, Mazmur, Yesaya, Matius, Wahyu. Bumi tidak bergerak, tidak berotasi, Tawarikh 16, Mazmur 10, Mazmur 104 dan seterusnya. Bumi memiliki pilar fondasi, ayat-ayatnya 1 Samuel, ayat 9, Mazmur 10, dan lain sebagainya. Matahari berputar mengelilingi bumi, Yosua, Mazmur sekian-sekian. Matahari, bulan, bintang ada di dalam cakrawala. Kejadian 1 ayat sekian. Cakrawala menyerupai kubah yang tak tertembus yang dipenuhi dengan air. Ayat sekian dan sekian. Dan banyak ayat. Setiap butir ini disertai ayat-ayat yang lengkap. Saya sangat appreciate. Pertanyaan saya, seperti apa bentuk bumi sebenarnya berdasarkan Alkitab? Karena selama ini saya masih ragu apakah manusia memang bisa menembus langit. Terima kasih Pak Pendeta. Dari dulu sejak saya mahasiswa menjadi perdebatan apakah bumi bulat atau tidak. Nah, kita harus mengerti cara penulisan Alkitab. Alkitab tidak tulis secara mekanis, di mana orang seperti kerasukan roh, dalam hal ini Roh Kudus, lalu menulis. Tetapi Alkitab ditulis dalam pengamatan sang penulis, dengan bahasa penulis, dengan kemampuan gramatika penulis, dengan kemampuan berpikir penulis, dan seorang tokoh investigasi ya pernah mencatat justru hal ini yang menunjukkan originalitas, keaslian Alkitab. Jadi Alkitab ditulis tidak dikarang oleh 1-2 orang, tapi 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun dengan cara pandang mereka masing-masing yang berbeda. Jadi ada yang memandang bumi ini bulat, ada yang memandang bumi ini pipih, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan keaslian bahwa Alkitab memang ditulis oleh ilham Roh Kudus atas setiap individu, tidak mengurangi kapasitas si penulis dalam bungkus budaya, bahasa, pengertian si penulis. Nah, oleh sebab itu, berita Alkitab yang berpusat pada keselamatan dalam Yesus Kristus tidak mungkin meleset. Tetapi hal-hal yang minor atau minor issue, seperti bumi bulat atau pipih berputar atau bagaimana, bukan masalah utama. This is not major issue.
Jadi, tidak perlu terlalu dipersoalkan, karena tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Jujur saja, saya tidak perlu menyelidiki dari bahasa aslinya bagaimana, karena tidak memiliki implikasi yang kuat, walaupun mungkin ada ya. Tidak memiliki implikasi yang kuat untuk kehidupan iman kita. Ya. Kalau kita belajar teologi, kita akan bisa menemukan bahwa setiap tokoh itu memiliki pandangan. Keselamatan menurut Paulus, keselamatan menurut Petrus, begitu. Roh Kudus menurut Injil ini, menurut Injil itu. Hal-hal yang major, pasti ada titik temunya. Walaupun mereka memiliki pandangan dari perspektif yang berbeda, dengan kemampuan bahasa, kemampuan gramatika yang berbeda, tetapi bisa sampai pada satu titik kesamaan. Tetapi kalau mengenai bumi bulat atau pipih, bukan masalah prinsip. Terima kasih. 0812 4600 1 dan seterusnya. Dani, umur 42 tahun. Ya, ini agak pribadi mungkin sifatnya ya. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini, mungkin secara khusus saja, ya. Tetapi mungkin ada kalimat akan saya bacakan. Tapi aku makin mantap mau ikut Tuhan Yesus. Langkah apa yang harus aku ambil dan seterusnya, ya. Karena hal ini pribadi, jadi tidak akan saya bacakan. Terima kasih. 0823 3907 55 dan seterusnya. Salam Pak, saya ingin bertanya. Tadi Bapak bilang kalau suami merasa diri benar, tidak mau ditegur, kita pilih diam. Tapi apakah itu nantinya tidak membuat dia merasa diri terus benar? Ada orang yang bisa diajak bicara lalu bisa berubah. Tapi ada orang yang tidak mau diajar benar. Dan tidak mau diajak bicara. Dan percuma diajak bicara. Lebih baik kita diam. Kita harus percaya ada hakim yang tidak kelihatan. Yang akan berperkara. Jadi serahkan saja kepada hakim itu. Ya. Serahkan saja kepada hakim itu. Jadi saya harap Anda bisa diam. Ya. Ada orang yang memang merasa diri benar, diajak bicara malah ribut. Ya. Kita harus diam dan memberi ruangan Allah bertindak. Dan Allah pasti bertindak. 0859 9913 2 dan seterusnya. Dari Cipinong. Saya ingin bertanya Pak, kakak ipar saya ikut keyakinan istrinya baru belakangan ini. Terus beliau sakit Pak, 2 hari kemudian meninggal. Di dalam keluarga suami saya Pak, ada 2 pengertian Pak. Karena waktu sakit kami semua mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya kakak ipar saya kembali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kakak ipar saya itu sebelum meninggal sudah kembali bertemu Tuhan Yesus Pak? Ada juga pengertian lain dalam keluarga suami saya Pak, bahwa kakak ipar saya menolak kesempatan menerima Tuhan Yesus kembali, pada akhirnya meninggal. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu jawabnya karena saya tidak hadir di situ, tidak tahu masalahnya secara lengkap. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dan mungkin juga tidak perlu dijawab. Kalau punya keterbebanan, ya kembalikan saja kepada Tuhan karena hal ini sangat pribadi. Menit-menit terakhir sebelum dia meninggal, kita tidak tahu apa yang dilakukannya. Apakah dia bertobat atau tidak. Terima kasih. Dari Palangkaraya, Salam Pak Erastus, saya pernah ikut seminar Bapak di Palangkaraya dan setelah seminar itu saya sangat bahagia bisa mendengar langsung khotbah kebenaran dari Bapak. Pak, saya bertanya, di hidup saya ini sangat berdosa, judi online dan seks bebas. Pak, inilah hidupku, bantu aku.
Semuanya sudah aku coba untuk berhenti dari candu judi online dan seks bebas ini. Judi online sudah dari 2012 saya lakukan. Mobil, motor habis dijual, hutang di mana-mana. Sekarang saya nyicil kerja keras lunasi hutang. Seks bebas saya lakukan diam-diam dari istri saya. Jadi dilakukan di belakang istri maksudnya ini ya. Apa yang pertama saya lakukan dan apa yang selanjutnya saya kerjakan? Bantu saya Pak, tolong saya. Saya takut ini terus berlanjut dan lebih hancur lagi. Terima kasih Pak, Sola Gracia. Yang pertama, judi online pasti membuat Anda miskin. Saya sebagai gembala sidang sudah berulang-ulang mendengar, mengamati, dan terlibat langsung menyelesaikan masalah orang yang kena judi online. Saya belum pernah mendengar, belum pernah tahu ada orang ikut judi online kaya atau sukses. Tidak pernah. Jadi ini benar-benar setan, ya saudara. Ini benar-benar jahat. Anda judi online pasti miskin. Pasti susah, 100%. Pasti. Jadi jangan lakukan lagi. Yang kedua, kalau Anda masih terus diam-diam melakukan seks bebas, Anda pasti masuk neraka. Rumah tanggamu pasti rusak dan engkau tidak layak diberkati. Jadi, berhenti. Caranya, tergantung Anda. Punya tekad. Tekad untuk berkata tidak dan bersikap tidak. Nah, untuk membantu ini, saya harus berkata, jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat Anda takut akan Allah. Jangan nonton film-film yang membangkitkan gairah libido. Dengarkan khotbah saya terus-menerus. Bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Beri waktu setiap hari berdoa meditasi. Ya. Ingat waktu pacaran dengan istrimu. Bagaimana kau berjanji setia dan mencintai melindungi dia. Yang terakhir, lihatlah orang tuamu yang mengharapkan kau sukses. Dan lihatlah masa depan anak-anakmu yang ditentukan oleh kelakuanmu hari ini. Bertobat. Kalau tidak, Anda bukan hanya masuk neraka. Di bumi pun Anda akan dipermalukan dan hancur. Ya, terima kasih. Itu aja. 0895333859 dan seterusnya. Cilengsi. Salam alaihim Bashem Masyiah. Ini pertanyaan ketiga saya Pak, tolong jangan bosan ya Pak. Nggak bosan. Dan sebenarnya ini bukanlah pertanyaan lebih kepada kesaksian. Sudah 3 tahun lebih saya berkomitmen untuk hidup benar. Benar di sini dalam artian bisa pantas nantinya disebut sebagai anak Allah. Memang awalnya sangat sulit, bahkan sering dianggap sok suci, tapi lama-kelamaan bagi saya malah asik. Kenapa asik? Saya berdoa seperti saya ngobrol, padahal dulu doa aja susah untuk lama-lama. Mentok 15 menit. Saat ini 1 jam pun bisa dengan mudah. 2, ini lucu. Terkadang Bapak itu suka ngelawak. Bapak di surga maksudnya. Contohnya, saya minta hikmat, sabar, dan 1 hari itu pun muncul momen-momen yang menguji kesabaran saya. Tapi di lain waktu saya minta penghasilan tambahan, saya kira kan Bapak akan memberi saya pekerjaan lebih. Taunya malah di hari yang sama dapat rezeki yang tidak terduga. Yang jumlahnya hampir sama dengan yang saya butuhkan. Kocak kan kadang Bapak di surga itu? Ya, dianggap kocak boleh. Tapi ini sebuah keramahan Bapak. Ya, mesra, melankoli juga. 3, saya pun seakan-akan memiliki hubungan dekat dengan Bapak dan Tuhan Yesus. Dalam artian kalau untuk Bapak layaknya bocah kecil dengan Bapaknya, kalau Tuhan Yesus justru malah seperti guru dengan murid, tapi guru rasa bersahabat. Benar, ini benar sekali. 4, ini aneh menurut saya. Karena menurut saya selama 3 tahun ini, saya biasa-biasa aja dalam artian kecil lah perubahan yang saya alami dalam hal tingkah laku dan perkataan. Tetapi menurut orang-orang terdekat saya, terutama keluarga, saya jauh lebih baik dan seakan-akan saya berbeda dari yang mereka kenal. Saya bahagia dengar ini. Itu saja Pak yang ingin saya utarakan. Mohon pendapatnya Pak. Anda mengalami pembaharuan dan itu membahagiakan saya. Ya, bahwa pelayanan, pekerjaan Tuhan membuat orang diubahkan Tuhan. Dan sedikit pesan saya untuk menyaksikan acara ini. Tuhan itu baik, sangat baik. Tapi bukan berarti ia bisa dipermainkan. Tuhan itu maha adil. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Wah, puji Tuhan.
dengan pertanyaan yang baru saja saya jawab. Ya, jangan menyerah dengan keadaan. Berhenti judi online, berhenti berzina. Ya, untuk pertanyaan sebelum ini. Tuhan itu ya Bapak kalian, Bapak kita. Ya, Ia bisa memanjakan, bisa mengajar, bisa bercanda, betul. Dan mengarahkan kita selama menumpang di bumi ini. Dan terakhir Tuhan itu nyata. Oh, Alahim Shalom. Tuhan memberkati saudara dari Cilengsi, usia 31 tahun, pria. Luar biasa ya, senang dengarnya. Oke, dari 08124, 0145 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau bertanya. Sebelum Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Allah, apa kehidupan Adam dan Hawa kekal abadi selamanya, tak ada matinya? Pertanyaan kedua, keberadaan Adam dan Hawa di Taman Eden, selain pohon tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanannya, apakah pohon kehidupan juga menjadi makanannya? Terima kasih. Yang pertama, Tuhan tidak merancang kematian. Sebab ketika Tuhan berkata, pada hari makan buah ini kamu akan mati, berarti sebelumnya tidak ada kematian. Ya, sebelum Tuhan bicara, maksud saya sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kematian. Sebab Tuhan bicara, pada hari kau makan buah ini kamu akan mati. Jadi kalau kamu tidak makan buah itu, kamu tidak mati. Pertanyaan kedua, keberadaan Adam di Taman Eden. Di Taman Eden ada banyak buah yang baik untuk dimakan, untuk fisik. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sebenarnya sebuah figuratif. Itu buah untuk konsumsi jiwa. Sedangkan pohon kehidupan buah untuk konsumsi jiwa yang baik. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah masukan yang bukan dari Allah. Sedangkan pohon kehidupan adalah buah. Masukan dari kebenaran Allah melalui atau di dalam Roh Kudus. Saya telah khotbahkan ini di banyak kesempatan. Dan nanti secara khusus kalau saya membahas mengenai corpus delicti, tunggu tanggal mainnya, tunggu Ekumene Bible Course, saya akan membahas mengenai ini, ya, mengenai bagaimana kita memandang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Terima kasih. Wanita usia 25 tahun, 0896 81004 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi dan menyampaikan kebenaran kepada orang tua saya yang memiliki karakter jika sedang marah, sering mengeluarkan kata-kata kutuk. Kondisi seperti ini membuat saya akhirnya jadi sering melawan dan membangkang karena kata-kata yang sangat menyakitkan dan melukai hati saya. Kenapa orang tua bicara begini? Satu, jika itu berangkat dari keadaan orang tua, banyak kausalitasnya. Tidak dewasa, banyak masalah, kejiwaan yang terganggu. Kalau saya bilang sakit jiwa bukan gila, ya, kejiwaan terganggu, tidak dewasa rohani. Itu bisa kausalitas. Sehingga mengeluarkan kata-kata kutuk. Tetapi dari pihak kita tidak boleh melawan. Sakit hati kita itu harus bisa kita obati sendiri dengan mengingat bahwa pengorbanan mereka untuk kita terlalu besar. Tidak bisa kita balas. Sangat menyakitkan, sangat melukai. Karena kita sebagai anak merasa berat untuk melawan. Kita sebagai anak merasa berat untuk membela diri. Kita sebagai anak merasa punya hak untuk dihargai. Nasihat saya kepadamu, diam. Jangan melawan. Jangan membangkang. Kata-kata kutuk itu tidak akan terwujud sama sekali. Kecuali kita melawan. Jadi iblis memang mau menghancurkan hidupmu. Dengan merusak orang tua, mengeluarkan kata kutuk. Anda tidak menguasai diri, Anda melawan, Anda kena kutuk. Kutuk itu artinya hukuman. Anda benar-benar kena hukuman. Kutuk orang tua tidak akan terwujud kalau kita takut akan Allah. Tapi kalau kamu sebagai anak melawan dia, justru itu akan bisa menjadi kenyataan.
Jadi lebih baik atau seharusnya Anda tidak melawan. Terima kasih. Dari 0821 23 289 dan seterusnya, wanita usia 35 tahun. Salam Pak Erastus yang saya kasih dan yang saya percaya setiap jawaban-jawaban Bapak itu adalah hikmat dari Tuhan. Pak, saya ini meminta solusi untuk masalah keluarga saya yang super ruwet, kacau balau dan berantakan sekali antara semua keluarga, semua berpencar. Entah apa yang salah di keluarga kami ini. Apa karena karakter papa, mama, adik saya semua jelek, apa ya, keras dan ego mungkin? Pak, sebenarnya papa saya mau konseling dengan Bapak langsung. Karena kalau diceritakan lewat WA terlalu panjang dan ruwet ribet. Saya kadang sebagai anak pertama selalu nggak kuat dengan beban ini, Pak. Kadang saya mikirin sampai saya sakit. Bagaimana, Pak? Apa Bapak bersedia meluangkan waktu buat Bapak saya untuk minta solusi atau masalah keluarga kami, Pak? Karena kami menganggap dan percaya Pak Eras seorang bijaksana dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan juga keadaan fisik saya juga lagi sakit, Pak. Saya sadar mungkin saya ditegur Tuhan lewat sakit. Emang keturunan keluarga, kelalaian saya sendiri di masa lalu. Terus terang, Pak, semenjak saya terus mendengar kebenaran yang Bapak ajarkan, apalagi tentang langit baru dan bumi baru, tidak takut. Saya makin tidak takut mati. Bahkan saya menganggap diri saya ini mau mati supaya saya menganggap diri saya ini mau mati supaya saya bisa cepat berubah. Saya paksa diri saya supaya di saat saya dipanggil Tuhan, keadaan hidup saya nggak bobrok, cacat, ya, nggak bobrok, nggak cacat. Saya nggak mau pikirin diri saya dulu, Pak. Yang penting keluarga saya. Saya merindukan keluarga saya tidak terpencar-pencar seperti ini. Papa saya sudah cerai dengan mama saya dan sekarang dengan istri baru. Sudah lama sih, sudah ada anak juga, 2 laki-laki kembar. Justru minta solusi, Pak, hubungan Papa dengan istri dan anaknya kacau balau. Semua akibat masa lalu dan ada hubungannya dengan saya juga. Saya nggak bisa jelaskan lewat SMS panjang sekali. Ini aja udah panjang, saya nggak enak sama Bapak, bacanya terlalu banyak. Aduh, Pak minta pendapat Bapak tentang ini semua bagaimana, apa bisa Bapak konseling dengan Bapak. Mungkin yang dikonseling Anda dulu ya. Anda yang akan dikonseling dulu. Setelah itu baru orang tua. Terima kasih ya Pak, ada mau baca SMS saya. Saya hanya orang biasa dan keluarga saya juga miskin. Hanya kebenaran dari Pak Eras yang buat saya kuat dalam menghadapi berbagai masalah hidup saya. Sakit saya semua, Pak. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dan keluarga. Terus terang hati saya terenyuh. Kalau saya sendiri mungkin air mata saya bisa menetes membaca ini. Saya terenyuh, sungguh. Makanya Anda akan dikonseling dulu. Ya, Anda akan dikonseling dulu. Ini ruwet sekali. Pasti di balik tulisan ini banyak yang lebih ruwet. Dan tentu tidak bisa dikemukakan dalam tulisan ini. Maka nanti ada yang akan mengkonseling Anda dulu, lalu follow up-nya nanti baru kita lanjutkan. Ya, untuk Papa dan lain-lain. Baik. Jadi sedih deh menerusin ini. Tapi saya sedih. Tragis. Oh ya, soal Anda orang miskin tadi, aduh. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan tidak boleh ngelihat itu lagi. Tidak boleh sama sekali. Ya. 08128405 dan seterusnya. Wanita usia 29 tahun. Salam Pak Eras, saya punya papa yang karakternya buruk di mana ya seringkali menyakiti psikis dan perasaan mama dan keluarga mama. Tidak ada yang paham alasan papa memfitnah dan menghina-hina mereka karena tidak pernah berdasar bukti. Tapi papa selalu merasa benar. Setiap disakiti, mama dan keluarganya diam saja. Padahal sedari muda mama yang menopang kebutuhan papa, tapi seakan dibalas seperti itu oleh papa. Pertanyaan saya, apakah contoh masalah ini yang sudah berjalan hampir puluhan tahun ini, dibilang Tuhan sedang mendewasakan kita? Bisa. Ketemu dengan pria yang tidak tahu diri seperti ini, kalau benar ya, seperti yang dikemukakan. Ini menjadi cara Allah
membuat kita tidak betah hidup di bumi, patah hati dengan dunia, supaya hati kita pindahkan ke surga. Saya beritahu ya, orang yang hidupnya seperti ini, seperti Anda, seperti mama Anda, itu potensinya besar untuk memikirkan langit baru, bumi baru. Sebaliknya kalau orang hidupnya nyaman, susah. Apalagi kaya lagi, sukar. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Hidup ini cuma 70, 80, 90 tahun. Dibanding kekekalan tidak ada artinya. Jadi jangan kecewa terhadap keadaan ini. Jangan. Ya, ikut-ikut bahasa saya. Ayo kita berkemas-kemas pulang ke surga. Ya. Dengan keadaan seperti ini, Anda justru bisa ini ya. Anda justru bisa begini. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Justru keadaan ini membuat kita lebih ingin ya bersama-sama dengan Tuhan. Apa papa saya sudah point of no return, Pak? Saya tidak tahu. Sampai di mana tingkatannya. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Apa harus diam terus melihat mama disakiti? Tapi di satu sisi dia, papa saya juga. Tuhan pasti akan memberi hikmat. Pasti. Anda sendiri harus hidup benar. Anda sendiri harus melekat dengan Tuhan. Ikuti apa yang saya ajarkan di suara kebenaran. Tuhan pasti akan memberi hikmat apa yang harus Anda lakukan. Ingat ya, jangan banyak bicara, jangan banyak menggurui, tapi hidup kita harus menjadi contoh. Apa nasihat Pak Eras untuk saya yang akan segera berumah tangga? Sedikit banyak ada traumatik. Jangan berumah tangga dengan pria yang tidak mengerti keadaan Anda. Kalau Anda menikah dengan pria yang tidak dewasa, Anda akan punya masalah 2 kali. 2 double. Masalah papa, nanti masalah suami. Suami yang dewasa rohani, suami yang bisa mengerti keadaan Anda. Jika tidak, lebih baik tidak menikah. Ya, tolong catat ini. Lebih baik tidak menikah. You percaya saya. Lebih baik tidak menikah. Kita persiapkan hidup aja di langit baru, bumi baru nanti. Yang segala sesuatu akan diulang di sana. Semua yang ada di bumi ini akan terulang di sana. 08989753 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya bekerja di suatu perusahaan dan dipercayakan menjadi pimpinan di salah satu divisi dalam perusahaan. Saya sedang bergumul sekali dengan emosi saya ketika menghadapi bawahan saya dan terkadang saya merasa itu bukan diri saya. Karena saya di rumah biasa saja, namun ketika di kantor seperti sukacita saya hilang dan selalu jatuh dalam dosa kemarahan. Bagaimana solusinya Pak Erastus? Saya sudah jenuh dengan labilnya emosi saya ini. Di sisi lain saya banyak sekali dikecewakan orang lain, termasuk keluarga inti saya sendiri. Saya coba memaafkan dan terus berusaha untuk memaafkan. Mungkin jiwa saya sakit, saya mohon bantuan doa dan solusi Pak Pendeta Erastus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang pertama, Anda di rumah stabil belum tentu. Anda bisa stabil karena mungkin menghadapi pasangan hidup yang kuat, yang dominan lalu Anda mengalah. Tapi di bawah sadar Anda itu sebenarnya tertekan. Bisa ya, bisa tidak. Kondisi rumah yang tidak bisa Anda ubah, Anda terima saja dan Anda tidak perlu merasa harus marah. Tetapi ketika di kantor Anda punya bawahan, Anda punya hak untuk marah. Anda punya kesempatan melampiaskan emosi, Anda lampiaskan. Itu bisa begitu. Bisa tidak, bisa ya. Faktor yang lain bisa saja memang karena Anda punya obsesi
berprestasi di kantor atau mendapatkan posisi jabatan yang baik, yang dinilai baik oleh atasan. Kalau itu kantor milik Anda sendiri, Anda ingin memiliki profit yang lebih besar, dan hal itu mendorong Anda menuntut. Pimpinan harus bisa marah. Kalau tidak bisa marah, jangan jadi pimpinan. Tetapi kemarahan kita itu harus diekspresikan dengan bijak. Marah itu bukan tidak boleh. Boleh. Marah yang kudus, yang konstruktif, yang membangun. Jangan marah karena kita punya sakit jiwa dan kita menikmati kemarahan itu walaupun akhirnya kita menyesal. Yang Anda harus lakukan sekarang adalah, apa sih tujuan hidup itu? Apa sih Anda punya tujuan hidup sampai harus marah dan gara-gara itu Anda bisa masuk neraka? Gara-gara marah yang tidak pada tempatnya, Anda tidak bertumbuh dewasa. Apa sih? Coba temukan tujuan hidup Anda. Dengarkan YouTube khotbah saya terus. Tujuan hidup harus dipancangkan. Lalu coba pikirkan kalau Anda di tempat orang yang Anda marahi. Proporsional nggak kemarahan Anda itu? Ya, Anda marah karena mereka buat bikin salah. Kenapa bikin salah? Karena keadaan yang membuat mereka terpaksa buat salah? Karena fasilitas, sarana, atau karena memang kapasitas mereka tidak bisa dibuat lebih. Kapasitas mereka tidak bisa memenuhi yang Anda ingini. Lalu bagaimana meningkatkannya? Tapi yang terakhir adalah marah itu boleh. Tapi dengan cara yang elegan. Panggil, tunjukkan kesalahan, lalu saya tidak suka hal ini. Saya tidak suka hal ini. Itu marah. Tapi nggak usah, kamu itu bodoh. Nggak perlu begitu. Gimana sih ini orang kerja dapat gaji buta, tidak berprestasi. Itu kampungan. Marah dengan elegan. Saya pimpinan. Saya melewati tahun-tahun yang panjang jadi pimpinan. Pimpinan di sekolah juga pimpinan dan punya usaha-usaha di mana saya punya bawahan-bawahan. Dulu pegawai-pegawai saya di satu usaha yang saya punya. Kalau saya datang, mereka panggil saya Baginda. Baginda datang loh. Saya belikan mereka nasi Padang. Lebaran selain ada uang untuk biasa ya, gaji ke-13, pribadi saya berikan mereka itu sarung, ada mukena untuk istri. Ya. Kita juga perhatikan mereka punya kesejahteraan. Waktu kita tidak usah marah, kita sedih saja. Kita sedih saja. Mereka tuh nggak ingin lihat kita sedih. Kalau kita tunjukkan perhatian kita. Kita katakan bahwa ini bisnis lagi sulit, ayo kita bekerja keras, kualitasnya ditingkatkan ya. Mereka mau menjadi seperti satu korps. Saya masih ingat ya, waktu saya dibully. Pegawai saya ini orang-orang Muslim, bukan orang-orang Kristen. Waktu saya dibully, mereka bicara satu dengan yang lain. Siapa ya yang menjelekkan nama Baginda ini? Saya disebut Baginda, saya tidak mau sebenarnya. Kita habisi saja. Loh, mereka orang Muslim, saudara. Saya Kristen. Saya pendeta lagi. Mereka bisa, siapa sih yang membuli Baginda? Kita habisi saja. Wah, saudara. Saya terharu juga, saudara. Ya, saudara. Nanti kalau saya datang ya di tempat kerja ya, di tempat usaha itu ya, di pabriknya atau di tempat usaha lah ya, itu nanti tukang pecel datang, saya panggil tukang pecel. Semua saya suruh makan pecel sebanyak-banyaknya. Ya, dulu saya ada percetakan juga ya. Kalau di studio, itulah jelas nggak banyak orang, paling 14-13 orang. Itu studio itu biasanya pelayanan ya. Ada rekaman, ada syuting. Nah itu apalagi itu tukang pecel udah pasti nyari-nyari saya di situ. Dan kita dalam kebersamaan. Tapi saya marah juga kalau mereka salah. Dan temperamen saya juga luar biasa, saudara. Seperti saya pernah cerita, saya kalau marah itu,
Kalau mahasiswa saya tempeleng benar. Saya tendang benar. Betul ini kalau jawab begini, ada ratusan atau mungkin ribuan mahasiswa saya yang pernah melihat saya bertindak begitu. Di kelas saya marah, saya bisa lempar kursi. Saya katakan, saya hitung 3 kali, kamu nggak keluar, saya lempar kursi. Kursinya masih bisa dilipat waktu kursi dulur, kursi kaleng gitu. Saya angkat. Emang emosian. Tapi hari demi hari kita mesti berubah. Kenapa mesti marah? Dan kalau tanya orang di sekitar saya yang pernah ikut saya 15-20 tahun bahkan lebih, tanya, Pak Eras berubah nggak? Ya tanya. Bukan saya menunjukin diri saya ini baik, enggak. Saya kasih motivasi Anda. Anda bisa berubah, Anda bisa sabar. Mungkin. Ya, selamat berjuang saudaraku. Kau bagian dari hidupku dan kita sama-sama pulang ke surga. Ya, Tuhan memberkati.